Bismillah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wasyara'ita wa wujubi sholati. Adapun syarat-syarat wajib. Fasal. Syarat-syarat Wajibnya sholat. Itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha yang pertama ya, al-islamu Islam. Fala tajibu, maka tidak wajib as-sholatu sholat alal kafiri, atas orang kafir. Al-asli yang asli. Kafir yang asli. Wala yajibu, dan tidak wajib alaihi, di atasnya qada sholat. Ida aslama, jika telah masuk Islam. Wa ammal murtadu, adapun orang murtad, fatajibu, maka wajib alaihi atasnya as-sholatu sholat, wa qada'uha, dan qada'nya. Inada, jika kembali ilal islami, ke Islam. Saya baca ya. Faslun fasal ya. Wa syaraitu wujubis sholati, dan syarat-syarat wajibnya sholat, salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Jadi sholat itu wajib, tapi harus memenuhi syarat. Itu ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, al-islamu Islam. Jadi kalau kita ini orang Islam ya, itu adalah salah satu syarat kita sah melakukan sholat. Fala tajibu, maka tidak wajib as-sholatu sholat alal kafiril asliyi, atas orang kafir asli, non muslim ya. Wala yajibu, dan tidak wajib alaihi, atas dia qada'uha, mengkodok sholat idza aslama, ketika dia masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir asli, dia tidak wajib sholat, dan ketika ia masuk Islam juga tidak wajib kodok. Misalnya dari kecil sampai umur 40 dia bukan orang Islam. Nah, terus masuk Islam, ya saat masuk Islam itulah dia wajib sholat. Nah, sebelum usia 40 sholatnya tidak dikodok, karena dia statusnya kafir asli. Wa ammal murtadu, dan adapun orang murtad, fatajibu, maka wajib alaihi, atas dia as-sholatu sholat, wa qada'uha, dan mengkodok sholat. In ada, jika ia kembali ilal islami, kepada Islam. Beda dengan murtad. Kalau murtad ini kan keluar masuk, dia dari kecil Islam, nah, tahu-tahu umur 30 murtad, keluar dari Islam. Kemudian umur 40 karena suatu hal kembali ke Islam. Nah, selama kurun waktu 10 tahun tadi, ketika dia masih berada di luar, maka ia wajib mengqadai. Paham ya? Kalau kafir asli tidak, tapi kalau statusnya murtad, wajib qada. Paham ya? Nah, lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani, dan adapun yang kedua, al-bulughu, baligh.
fala tajibu ala sobiyyi wa sobiyatin, maka tidak wajib atas anak laki-laki dan anak perempuan. Lakin akan tetapi yu'maroni biha, diperintahkan keduanya dengannya bi'adi Ba'da ba'da sab'i sinina, setelah berusia 7 tahun. In hasolat tamyizu biha, jika sudah sampai tamyiz biha dengannya. Wa illa faba'da tamyizi. Wa illa faba'da tamyizi, dan kecuali setelah, jika tidak tamyiz, wayud ribani, lalu memukul wayudrobani, dan dipukul keduanya, dan dipukul keduanya, ala tarkiha, atas meninggalkan keduanya sholat, ba'da kamali asyri sinina, setelah sempurna 10 tahun. Ada ya. Wasani, dan yang kedua al-bulughu baligh. Fala tajibu, maka tidak wajib, ala sobiyin, atas anak laki-laki, wasobiyatin, dan anak perempuan. Sobiyah ini maksudnya masih kecil, belum balik. Lakin yu'maroni, akan tetapi mereka berdua diperintah biar dengan melakukan sholat ba'da sab'i sinina, setelah umur 7 tahun. In hasola, jika sudah berhasil at-tamyizu, tamyiznya biar dengan sholat. Artinya kalau anak itu sudah umur 7 tahun dan sudah kelihatan tamyiz wis sombitane duit, ya wis otak wis jalan lah, maka ya diperintahkan. Wa illa, dan jika belum berhasil tamyiznya atau belum kelihatan, jadi tamyiznya ini belum kelihatan, fa ba'da tamyizi, maka setelah tamyiz. Artinya kalau sudah umur 7 tahun tapi ternyata belum begitu tamyiz, masih umbelen, masih oon lah, ya ditunggu setelah dia tamyiz baru diperintahkan. Nah, kemudian wayudrobani, dan mereka berdua dipukul ala tarkiha, atas meninggalkan sholat ba'da kamali asyri sinina, setelah sempurna 10 tahun. Sempurna itu betul-betul sudah 10 tahun. Kalau dia meninggalkan sholat maka dipukul di sini itu bukan berarti langsung pukul pakai linggis ya agak dikencengi lah. Kalau selama ini hanya sebatas diperintah, ya agak sedikit kita kencengi sholatnya. Paham? 10 tahun. Sempurna, bukan 10 tahun, sempurna 10 tahun, betul-betul 10. Benar. Berarti masuk ke 11. Ya masuk ke 11. Karena kamali sempurna. Asyrid sinina. Sempurna 10-nya. Posisi 10. Kelas 5. Lanjut. Wasalisu yang ketiga. Adapun yang ketiga itu al-aqlu, berakal. Fala tajibu, maka tidak wajib ala majnunin, atas orang gila. Wa qauluhu, dan ucapan musannaf. Wa huwa, adapun Islam ya, punya akal itu tadi itu hadut taklifi, apa itu? Batas mukallaf. Batas mukallaf. Sakitun gugur fi ba'di nusakhil mata. Wassalawatul masnunatu. Adapun salat sunat. Wa fi ba'di nusakhil masnunati, dan pada sebagian naskah sunah-sunah. Khamsul aidani. Khamsun itu ada 5. Khamsun itu ada 5. Apa?
idani Aidani. dua id loro, dua id Oh, aid ya, 2 id loro. Ai sholatu sholat Idul Fitri wa Idul Adha. Nah, sama itu aja dulu ya. Wasalisu dan yang ketiga syarat wajibnya sholat tadi al-aklu itu berakal. Fala tajibu maka tidak wajib sholat ala majnunin atas orang gila. Makanya orang gila yang mondar mandir gila beneran, dia tidak wajib sholat. Wa qauluhu dan ucapan musannaf wa huwa dan ia maksudnya bulugh haddut taklifi itu adalah batasan mukallaf. Artinya batasan mukallaf yang sesungguhnya itu ya otaknya waras, bukan orang gila. Sakitun itu gugur fi ba'di nusakhil matni di sebagian naskah-naskah matan. Paham ya? Nah, ini udah berikutnya ganti lagi pasal. Wassolawatul masnunatu dan sholat-sholat yang disunnahkan. Wafi ba'din nusakhi dan di sebagian naskah-naskah al masnunatu. Kalau di sini kan bentuknya tunggal mufrad ya, sholawatul masnunatu, tapi di naskah-naskah yang lain itu pakai jamak al masnunatu. Khomsun itu ada 5. Al-idani yang pertama itu sholat 2 id loro atau 2 sholat id. Ai sholatu idul fitri, sholat idul fitri, wa idul adha dan idul adha. Jadi yang utama ini 2 sholat id yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Ini hukumnya apa? Sunnah. Lanjut. Wal kusufani dan sholat 2 gerhana. Ai sholatu kusufi syamsi yaitu sholat gerhana matahari, wa kusufil qamari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u dan sholat istisqa. Ai sholatuhu tegesi yaitu sholatnya. Wasunnanut tabi'atu lil faraidi dan sunnah-sunnah yang mengikuti bagi sholat pada fardu. sholat fardu. Wa yu'abbaru anha aidan dan diambil darinya juga bis. menyebarkan. Nah, terus bis sunnah. Bisunnatir ratibati dengan sunnah yang rawatib. mengiringi, yang mengiringinya. Wahya yaitu sab'ata asyara rakaatan 17 rakaat rakaatal fajri 2 rakaat fajar wa arbaun dan 4 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur wa rak'atani ba'dahu dan 2 rakaat setelahnya wa arbaun dan 4 rakaat qabla al-asri sebelum asar wa rak'atani ba'dal maghribi dan 2 rakaat setelah maghrib wa thalathun ba'dal isya'i dan 3 rakaat setelah sholat isya yutiru biwahidati minhunna yang ia witir dengan 1 rakaat dari keduanya yang itu. Dari keduanya. Dah, nah ya, sebentar aja dulu. Awal kusufani dan 2 sholat gerhana. Ai sholatu kusufi syamsi, sholat gerhana matahari, wa khusufil qamari dan gerhana bulan. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u dan sholat istisqa. Ai sholatuhu artinya adalah sholat istisqa. Nah, ini hukumnya sunnah ya. Jadi 2 sholat id, 2 sholat gerhana, 1 lagi sholat istisqa. Berikutnya wasunanu adalah sholat-sholat sunnah at-tabi'atu yang mengiringi lil faraidi pada sholat fardu.
Wayo baru anha dan diambil ibarat anha darinya aidun juga bisunanir rotibati dengan sholat sunat rawatib. Jadi satu pakai kalimat as-sunanut tabi'ah lil faraid, tapi ada yang mengatakan pakai istilah as-sunatur rabi'ah. Sunnatur rotibah. Ini. Wahya dan ia sholat yang mengiringi sholat fardu sab'atu asyara itu ada 17 rakaatan dalam hal rakaatnya. Jadi sholat rawatib ini jumlah semuanya ada 17 rakaat. Rakaatal fajri 2 rakaat sholat fajar, artinya sebelum sholat subuh qobliyah subuh itu 2 rakaat. Wa arbaun qabla dhuhri dan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dahu setelah zuhur. Wa arbaun dan 4 rakaat qoblal asri sebelum sholat asar. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib. Wasalasun dan 3 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. Yutiru yang ia witir biwahidatin dengan 1 rakaat minhunna dari mereka. Itu. Ini 17 ini maksudnya masuk kategori muakkad dan ghairu muakkad. Nanti muakkad yang mana, yang ghairu muakkad yang mana nanti dijelaskan di belakang. Jadi setelah isya ini 3 rakaat, yang 2 rakaat itu ba'diyah isya, yang 1 rakaat dia witir. Paham? Baca isya 1 witir. Nah, maksudnya 3 rakaat ba'da isya, yang 2 untuk ba'diyah, yang 1 rakaat untuk Witir. Itu yang 4 rakaat itu 2 kali salam. 2 rakaat salam. Ya, 2 rakaat. Iya. Mana yang tanyakan? Paham ya? Ah. Nah, terus lanjut. Ayo lanjut, nggak ada paham? Al-wahat. Bukan, udah itu. Belum. Wahya. Wahya. Iya. Oh, itu. Aqallul witri. Hah? Ayo Aqallul lanjutin. witri. Aqallul witri. Oh, iya. Aqallul Witri. Witir yang paling sedikit. paling sedikit. Wa aksaruhu yang banyaknya witir. Yang paling banyak. Yang paling banyak. Ihda asyarota rokngatan 11 rakaat. Ya. Wa waktuhu dan waktunya itu ba'da sholatil isya'i setelah sholat isya. Wa tulu'il fajri dan nongolnya fajar. Walau autaro maka jika witir Iya witir. iya witir qabla isya'i sebelum isya Sebelum sholat isya. sebelum Sholat isya. sholat isya ngamdan disengaja ya. Au sahwan atau lupa. Lam yuk tada. Udah ngikut ya. Lam yuk tada maka tidak dianggap bihi baginya apa. Bidangnya ada sampai itu aja. Oh. Ya. Jadi tadi witir 1 rakaat dari 3. Al-wahidatu 1 rakaat. Ia adalah aqallul witri, witir yang paling sedikit. Jadi kalau kita melaksanakan sholat witir paling sedikit 1 rakaat. Wa aksaruhu dan banyaknya witir ikhda asyrota itu 11 rakaatan dalam hal rakaatnya. Jadi sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11
rakaat. Jadi kalau kita mau witir 11 rakaat ya silakan aja. Nah, prakteknya gimana? Ya tetap aja 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya niatnya itu jangan sholat witir, apalagi sholat genep. Nah, kemarin saya ngimami ada kan witirnya 21. Iya. Nah, yang 2 itu niat syafa ya bukan syafa. Wong witir kok syafa genep ku niat sholat genep gitu. Nah, yang benar itu as-sholatu Minal witri. usolli sunnatan minal witri rakaataini. Dikasih minal. Saya silat bagian dari sholat witir 2 rakaat. Itu usolli sunnatan minal witri rakaataini. Jangan diniati genep. Digabung juga boleh. Digabung ya boleh. Nah, ini kan yang kalau kita ini kan seringnya sholat sunnah itu kan 2-2. Nah, makanya kalau kita sholat witir jumlahnya lebih dari 1, tetap pakai 2 yang ganjil ya ganjil. Kalau yang pas kita 2 ikut niatnya usolli sunnatan minal witri rakaataini. Saya sholat 2 rakaat bagian dari sholat witir. Ditutup 1 rakaat. Nah, tutup 1 rakaat. Makanya kalau nantiin ini kan witirnya 3 rakaat tapi tekniknya 2-1. Ngikutin hadis yang 2 itu. Nah, karena berpegangan bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan 2-2 tekniknya. Itu ya, paham ya? Wa waktuhu, sedangkan waktunya ba'da sholatil isya itu setelah sholat isya. Bukan waktu isya tapi setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya ya nggak dianggap witir. Jadi setelah sholat isya. Wa tulu'il fajri, dan munculnya fajar shadiq. Falau autaro, maka jika ia witir qoblal isya'i, sebelum sholat isya, amdan sengaja, au sahwan atau lupa, lam yu'tada, maka tidak dianggap bi dengan sholatnya. Jadi kalau dia sholat witir kok sebelum sholat isya, sebelum sholat isya dia sholat witir, sengaja atau tidak, makanya sholatnya tidak dianggap, artinya tidak dianggap itu sholat witir, artinya tidak sah witirnya. Paham? Nah, jadi kalau dia sholat kok belum sholat isya dia sudah witir, ya begitu ya. Paham ya? Lanjut. Warratibul muakkadu, dan salat rawatib yang muakkad, min zalika, dari hal itu, kullihi semuanya, asyru rakaatin, 10 rakaat. 10 rakaat. Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa rakaatani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ya, ini yang muakkad. Tadi kan jumlah semuanya berapa? 17. Nah, sekarang bicara yang muakkad atau sangat ditekankan ya. Pada sholatil isya atul fajri, sholatul ba'dal isya. Warratibul muakkadu, dan sholat rawatib yang sangat ditekankan. Jadi yang sangat ditekankan itu mindalika, dari hal itu, kulluhu semuanya, asru rakaatin itu 10 rakaat. Jadi dari 17
rakaat sholat rawatib yang sangat ditekankan ada 10. Rakaatani 2 rakaat qabla subhi sebelum subuh. Wa rakaatani qabla dzuri dan 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'da setelah zuhur. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. Berarti 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Nah, jadi yang 10 ini yang sangat ditekankan sunnahnya. Artinya sunnah mu'akkadah. Sunnah sangat ditekankan. Jadi kalau kita pakai istilah sunnah, jangan sunnah mu'akkad, tapi sunnah mu'akkadah. Sama-sama mu'an. Nah, kalau selama ini kan, oh itu sunnah mu'akkad, bukan begitu. Sunnah mu'akkadah. Kalau rotib ya mu'akkad. Biar kelihatan tahu. Kayak orang santri. Paham ya? Nah, lanjut. Wasalasu. Wasalasu nawafilu. Wasalasu nawafila. Nawafila. Ya. Wasalasu nawafila. Dan 3 salat nawafil. sunnah. Itu mu'akkadatun mu'akkadah. Sangat ditekankan. Ghairu tabi'atin tidak mengiringi lil faraidi bagi pada sholat fardu. Ahaduha yang pertama sholatul lail, sholat malam. Wa naflul mutlaku adapun dan sunnah mutlak fil laili di malam hari afdalu lebih utama minan naflil mutlaki dari sunnah mutlak fin nahari pada siang hari. Wan naflu dan sunnah sholat sunnah wasatol laili tengah malam afdalu itu lebih lebih utama summa akhiruhu kemudian akhir malam itu ya afdalu lebih utama. wahada dan ini liman bagi orang kosama yang membagi bilaili alaili apa lilaili? Bilaili. Bilaili dengan waktu malam. Aslasan 3 sepertiga. Oh, sepertiga. Ya. Wasala sunawafila dan 3 sunnah. Sunnah ya. Muakkadatun. 3 sunnah muakkadah. Ghairu tabi'atin itu tidak mengikuti ya. Jadi 3 sholat sunnah yang sangat ditekankan artinya sunnah muakkad tapi tidak mengikuti lil faraidi kepada sholat fardu. Ahaduha salah satunya adalah sholatun laili, sholat malam. Pokoknya sholat malam. Apa tahajud, apa istikharah, apa hajat. Malam ya. Wan naflul mutlaku dan sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak fil laili di malam hari afdolu itu lebih utama minan nafli dibanding sholat sunnah al mutlaki yang mutlak fin nahari di siang hari. Jadi sholat sunnah mutlak yang dilaksanakan pada malam hari itu lebih utama dibanding siang hari. Wan naflu dan sholat sunnah wasatol laili di tengah malam afdolu itu lebih utama.
Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir malam maksudnya, afdalu lebih utama. Jadi tengah malam terus paling akhir. Nah, hada ini liman bagi orang kosama yang membagikan siapa orang alaila waktu malam aslasa sepertiga. Kalau bagi orang yang sudah membagi waktu malam itu sepertiga, ya. Jadi sepertiga, tengah malamnya itu lebih utama, kemudian paling akhir adalah lebih utama lagi. Ya, dibagi aja. Misalnya jam 12. Misalnya malam, kita anggap malam itu mulai jam berapa misalnya? Tengah malam. Nah, jam 12 tengah malam. Nanti jam 12 sampai jam 3 sepertiga yang terakhir, itu jam 3 itu lebih utama lagi. Kalau dibagi aslas 3 kali. Paham? Paham ya? Saya mau tanyakan. Udah lanjut. Wasani, dan adapun yang kedua, sholatud duha, sholat sunnah duha. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya sholat sunnah duha, rok'atani, 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan paling banyaknya sholat duha, isnata asyrata rok'atan, 12 rakaat. Wa waktuha, dan adapun waktunya sholat duha, minirtifa'i syamsi, dari terbitnya matahari, bukan terangkatnya matahari, atau naiknya matahari, ila zawaliha, sampai waktu zawal, bergesernya matahari. Kama qala Nawawi, sebagaimana berkata Imam Nawawi fi tahqiqi wa syarhil muhadzabi, di dalam kitab syarah muhadzab, kitab tahqiq dan syarah muhadzab, dalam kitab tahqiq dan syarah muhadzab. Wa tsalitsu, dan adapun yang ketiga, salatut tarawih, salat sunnah tarawih. Wahia, dan adapun salat sunnah tarawih, isruna rakaatan, 20 rakaat. Bi asri taslimatin, dengan 10 salaman. Fi kulli lailatin, di dalam setiap malam min ramadhana, daripada bulan Ramadan. Wa jumlatuha, dan adapun jumlahnya, khamsa tarwihatin, 5 peristirahatan gitu. 5 kali istirahat. 5 kali istirahat. Wayanwi, dan yang berniat sahsu, seorang ya, fi kulli raka'ataini, di dalam setiap 2 rakaat, minha, darinya, sunnatut tarawih, sunnah tarawih, au qiyama ramadhana, atau tegak berdiri Ramadan. Walau shalla arba'an, sekalipun atau seandainya dia sholat 4 rakaat minha, darinya, bitaslimatin, dengan salaman, wahidatin, satu kali, lam tasihah, maka tidak sah. Wa waktuha, dan adapun waktunya sholat sunnah tarawih, baina sholati isya'i, di antara sholat sunnah sholat isya wa tulu'il fajri, sampai dengan terbenamnya munculnya fajar. Ya. Wasani, dan yang kedua, sholatud duha, itu sholat duha. Wa aqalluha, dan paling sedikit, rok'atani, itu 2 rakaat. Jadi sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat. Wa aksaruha, dan paling banyak, isnata asyrota rok'atan, 12 rakaat. Jadi sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Kalau kita mau sholat duha 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, maksimal 12.
Wa waktuha, dan adapun waktu sholat duha itu minirtifa isyamsi, dari naiknya matahari, ila zawaliha, sampai bergesernya matahari. Jadi matahari naik, ya naik ya terbit, naik dikit lah satu tumbak, sampai bergeser, artinya masuk waktu duhur. Itu waktu sholat duha. Kama kola, sebagaimana berkata An-Nawawi, Imam Nawawi, fit tahqiqi, di dalam kitab At-Tahqiq wa Syarhil Muhadzabi, dan syarah kitab Muhadzab. Jadi tahqiq dan syarah Muhadzab. Wasalisu, dan yang ketiga, sholatut tarawihi, itu sholat traweh. Ini juga sunnah muakkad. Wahya, tai sholat traweh, isyuruna rakaatan, itu 20 rakaat. Bi asri taslimatin, dengan 10 salam. Ini mazhab Syafi'i ya. Karena fikih yang kita kaji ini adalah fikih Syafi'iyah. Jadi dia jumlahnya berapa? 20 rakaat. Dengan 10 kali salam, artinya teknisnya 2 rakaat, 2 rakaat. Fi kulli lailatin, di setiap malam, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Wa jumlatuha, dan jumlahnya adalah khamsu tarwihatin, 5 kali istirahat. 5 kali istirahat. Jadi rehat lah. Jadi kalau rehat ya habis 2 rakaat salam ya kita sejenak lah istirahat. Makanya kalau kita diselingi dengan bacaan sholawat tadi, supaya kerasa tarwehnya, artinya istirahat itu rasa, bukan diam langsung berdiri, nah, itu kan gak kerasa. Wayanwi, dan niat asyahsu, seseorang, fi kulli rakaataini, di setiap 2 rakaat, minha, darinya, niat sunnatat tarawihi, sholat sunnah traweh. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini. Au qiyama Ramadan, atau berdiri bulan Ramadan. Boleh niat sunnatat taraweh, boleh niat qiyama Ramadan. Walau sholat, dan jika seseorang sholat, arba'an 4 rakaat, minha, darinya, bitaslimatin wahidatin, dengan sekali salam, lam tasihha, maka tidak sah. Yang formasi 44 itu tidak sah kalau menurut Syafi'i. Nah, ini mazhab Syafi'i, jangan nyalain yang 4 loh ya. Ini kadang-kadang kita ini kan nggak bisa memetakan. Kalau misalnya ada di antara kita yang sholat tarawih 4 kali salam, itu bukan mazhab Syafi'i gitu. Nah, karena mazhab Syafi'i dia teknisnya 2 salam, 2 salam. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i jangan nyalai yang bukan mazhab Syafi'i. Nah, ini yang kadang-kadang kelirunya di situ. Makanya masjid kita gaduh karena masjidnya nggak ada bentuk. Nah, ya tadi. Ya, tempat saya pernah 4 salam, terus 2 salam, ya sembuh kono. Jadi ora ning bentuke. Angel. Wa waktuha, dan waktu sholat tarawih, baina sholatil isya'i, antara sholat isya wa tulu'il fajri, dan munculnya fajar. Artinya tidak harus pas habis sholat isya, bisa dilaksanakan jam 12 malam. Boleh. Jam 3. Jam 3 boleh. Karena waktunya sampai munculnya fajar. Paham ya? Insya. Mana yang tanyakan? Latasih ya. Lam Lampasih. Tapi saya ingetin, jangan nyalahkan. Karena yang menganggap tidak sah ini mazhab Syafi'i. Ya kalau kita Ada di kampus itu 43. ya, kalau kita ya bagi kita ya bagi kita ya nggak sah. Maka kita yang Syafi'i 43 itu ya. formasi bola. Kalau mazhab Syafi'i teknisnya 2 salam. Kalau 4 sekali salam tidak sah. Nah, tapi diinget-inget.
jangan nyalahkan yang 4 salam itu. Nanti ditanya sah apa enggak? Kalau versinya mazhab Syafi'i tidak sah. Gitu. Ini Hanafi apa Hambali? Enggak, pokoknya sementing ngono. Artinya di luar Syafi'i itu sah. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan lam tasihha. Tapi kalau masjid kita gaduh ya karena nggak ada bentuk itu tadi. Nah, apalagi Bandar Lampung ini hampir mayoritas masjidnya nggak ada bentuk. Berbeda kayak masjid-masjid di Jawa kan memang sudah kebentuk. Walaupun di Bandar Lampung ini walaupun label NU, tetapi mereka masih pakai 8. Itu di situ. Ada, iya. Lah iya, Katanya paling sedikit yang mau kan aku sering ngomong memang sedikitnya. NU di Bandar Lampung jangan disamakan NU di Banten. Nah kayak Pak Rektor Unila waktu itu kan gitu ya. Kalau di Banten di Jawa rata-rata kan luar dalam sampai tulang belulang. Kalau di sini ya hanya muaranya topengnya aja. Bandar Lampung. Tapi kalau di daerah-daerah kayak Lampung Timur, kampungku ya masih kuat-kuat kalau kayak gitu. Tapi paham ya? Oke, Pak. Terus berikutnya Pasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasyara'itus sholati. wasyara itu sholati Tetap wasyara itu ya. Wasyara itu sholati. dan syarat-syarat dan sholat. syarat-syarat sholat itu qabla dukhuli sebelum masuk. masuk fiha padanya itu Khamsatu. satu asyaat 5 perkara. Wasurutu adapun syarat-syaratnya Adapun kalimat syurut, adapun kalimat surut jam'u surutin ya. jam'u syartin. Jam'u syartin. Jam'u syartin semua Itu jamaknya itu jamaknya syart. lafal-lafal syartun. Lafal-lafal syartun. Iya. Wahwa lughatan dan secara lughah alamatu Nah, itu tanda tanda. wasyar'an dan secara syariat ma Sesuatu barang tatawaqafu ma sesuatu tatawaqafu berhenti Sihhatu sholati sahnya sahnya sholat. sholat alaihi atasnya walaisa juz'un minha Dan ia bukan dan ia bukan juz juz'un bagian darinya. Wa kharaja dan dikeluarkan dan telah keluar bihadzal qaidi qaidi dengan batasan ini ruknu rukun. ar-ruknu ruku fa innahu maka sesungguhnya juz'un bagian minas sholati dari sholat Udah sampai itu aja, koma ya. Faslun fasal wasyara itu sholati dan syarat-syarat sholat qabla dukhuli sebelum masuk fiha di dalam sholat. Khamsatu asya'a itu ada 5. Jadi syarat-syarat sholat sebelum masuk di dalamnya itu ada 5. Wasyurutu tai lafal syurut jam'u syartin itu jamaknya lafal syartun. Jadi syartun jamaknya syurutun. Wahua dan ia lughatan secara bahasa al-alamatu itu tanda. Jadi yang namanya syarat itu bentuknya mufrad jamaknya syurut. Menurut bahasa syarat itu tanda. Wa syar'an dan menurut syara ma itu sesuatu tatawaqqafu yang berhenti khamsihatus sholati sahnya sholat alaihi atasnya. Sedangkan syarat menurut syara itu adalah sesuatu yang berhenti sahnya sholat atas dia. Artinya sholat itu bisa dianggap sah kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Makanya secara syar'i itu seperti itu. Walaisa dan tidak ada ya. Juz'an itu juz minha darinya. Dan syarat itu bukan bagian dari sholat. Meskipun syarat itu menyebabkan sahnya sholat,
akan tetapi syarat bukan bagian dari sholat. Paham ya? Wa kharaja dan keluar bihadal qaidi dengan batasan ini aruknu rukun. Fa innahu karena sesungguhnya rukun juz'un itu bagian minas sholati dari sholat. Nah, berbeda dengan yang namanya rukun. Kenapa? Karena rukun itu bagian dari sholat. Makanya begini, kedua-duanya masuk kategori menyebabkan sholatnya sah. Tapi kalau syarat itu sebelum sholat, kalau rukun itu dalam sholat. Sama misalnya kita seperti jadi mahasiswa. Mau jadi mahasiswa kan ada syarat-syaratnya. Artinya sebelum dia masuk sebagai mahasiswa syaratnya dipenuhi dulu. Nah kemudian setelah jadi mahasiswa ada rukun. Apa kira-kira? Nah, kan bisa disebuti di situ, bayar SPP, dan lain-lain. Sama dengan sholat. Kalau syarat itu sebelum masuk sholat, karena dia bukan bagian dari sholat, tapi kalau rukun setelah berada dalam sholat. Makanya rukun itu bagian dari sholat. Paham? Nah, paham lanjut. Asyaratul awalu, adapun syarat yang pertama, toharatul a'dha'i, suci anggota tubuh, minal hadasi, daripada hadas al asghari, hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Indal qudrati, ketika mampu gitu. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak ketemu dua alat suci, dua alat suci fa sholatuhu, maka sholatnya shahihatun sahih sah ma'awujubil i'adati alaihi, beserta wajib mengulangi alaihi atasnya. Ya. I'adah. Asyartul awalu, syarat yang pertama toharatul a'dha, sucinya anggota tubuh. Jadi anggota tubuhnya harus suci. Dari apa? Minal hadasil asghari, dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Indal kudrati, dalam kondisi mampu. Artinya kondisinya memang dia mampu. Mampu apa? Mampu lepas dari hadas kecil dan hadas besar. Fa'amma faqidut tahuraini, sedangkan adapun orang yang sepi atau tidak ada dua alat suci. Dua alat suci itu apa? Debu dan air. Air enggak ada, debu enggak ada. Sedangkan dia punya hadas, mau sholat. Itu maksudnya faqidut tahuraini. Fa sholatuhu, maka sholatnya shahihatun, itu sah. Ya udah sangat sholat gitu aja. Meskipun kita punya hadas kecil atau besar. Nah, gimana air nggak ada, debu nggak ada, udah sholat. Sholatnya tetap dianggap sah. Akan tetapi ma'awujubil i'adati, berserta wajibnya mengulang alaihi atas dia. Artinya nanti kalau misalnya kondisinya sudah longgar, sudah ketemu air atau debu, maka sholat yang tadinya seperti itu wajib diulang. Makanya dinamakan i'adah. Misalnya nanti kita suatu saat di tengah pantai misalnya. Kita di tengah hutan misalnya, air nggak ada, di tengah padang pasir, pokoknya dua alat suci itu nggak ada. Ya udah sholat gitu aja. Sholatnya sah, tapi nanti kalau sudah longgar diulang lagi. Makanya namanya i'adah. Paham? Paham. Nah, terus berikutnya wa toharatun najisi, dan suci dari najis. yes. Alladzi yang layufa tidak Dimaafkan maafkan anhu darinya. anhu darinya fi saubin pada dosanya.
pada bajunya. Oh, sabab Saubin bajune sawab pahala daliknya. Baju pakaian. Pisaubin wa badani. Baju dan Baju dan badan, wa makanin dan tempat. Oh iya. Kan konteksnya ke sholat dulu Iya, dong. itu. wasaya Wa guru dan akan menjelaskan al-musannif hadzal akhirah yang akhir ini qoriban sebentar lagi. Udah itu aja ya. Wa toharatun najisi dan suci najis. Artinya syarat sahnya sholat yang kita harus suci dari najis. Alladzi la yu'fa yang tidak dimaafkan anhu dari najis. Artinya najis yang tidak dimakfu. Fi saubin dalam baju, wa badanin dan badan, wa makanin dan tempat. Jadi badan, pakaian, tempat harus suci dari najis yang tidak dimakfu. Wasayal kuru dan akan menjelaskan al musannifu musannif hadzal akhirah yang akhir ini qoriban sebentar lagi. Artinya yang akhir ini ya apa itu tadi toharatun najis, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh musannif sebentar lagi. Paham ya? Nah, lanjut. Wasani dan adapun yang kedua satru launil aurati, menutup bagian aurat nggih. Iya, launi warna. Macam-macam aurat. Bukan macam warna. Kalau kan kulitmu coklat kelihatan. Aindal kudrati ketika mampu. Walau kana dan seandainya keadaan seseorang kholian sepi au fi zulmatin atau di dalam kegelapan, fa in ajaza maka kemudian jika ia lemah ansatriha dari menutup auratnya, shalla maka ia sholat arian dalam keadaan telanjang wala yumi'u dan tidak memberikan isyarat birruku'i dengan ruku' wasujudi dan sujud. Bal akan tetapi yutimmuha menyempurnakannya wala i'adata dan tidak mengulangnya alaihi atasnya salat. Wa yakunu satrul aurati dan keadaannya atau menutup aurat bilibasin dengan baju tohirin yang suci. Wa yajibu dan wajib satruha menutupnya aurat aidon juga fi ghairi sholati di dalam selain sholat, di luar sholat. Anin nasi dari manusia. Wa fi khalwati dan di dalam khalwat kesendirian sepi illa li hajatin kecuali ada hajat min ightisali dari mandi wa nahwihi dan semisalnya. Wa amma satruha dan adapun menutup aurat an nafsihi dari dirinya sendiri fala yajibu maka tidak wajib. Lakinnahu akan tetapi yukrahu dimakruhkan nadruhu melihatnya ilahya padanya. Wa auratu dan aurat Zakari auratnya laki-laki. Wa auratu zakari dan adapun auratnya laki-laki ma baina suratihi di apa yang diantara pusar wa rukbatihi dan dengkulnya. Wa kadza al amatu dan demikian juga al amatu amat budak perempuan. Wa auratul khurrati dan adapun auratnya perempuan fi sholati di dalam sholat masiwa wajhiha sesuatu selain daripada wajahnya wa kafaiha dan dua telapaknya zahiran secara zahir wa batinan dan batin ilal kau'aini sampai kedua pergelangan. Oh, terus nih
Amma auratin. Amma auratul khurrati, Nah, dan adapun auratnya perempuan khariji keluar jasolati di luar sholat. di luar sholat, fajami'u maka badaniha, fajami'u Maka badaniha, maka semua semua badannya auratuha, dan auratnya fil khalwati pada saat sepi kadzakari. kadzakari seperti laki-laki. Dah sampai itu aja. Nah ya. Berikutnya Maksud sebenarnya sih kita ala yumu birruqi wa sujudi sedikit-sedikit. wala nyadata alaihi. Wa yakunu lan ono satrul aurati menutup aurat bilibasin tohirin itu dengan pakaian yang suci. Jadi kalau orang sholat menutup auratnya harus pakai pakaian yang suci. Wajibu dan wajib satruha menutup aurat aidon juga fi ghairi sholati di luar sholat anin nasi dari manusia. Nah, ini dibahas. Jadi menutup aurat ini tidak cuma pada saat sholat, tapi di luar sholat juga hukumnya apa? Wajib. Fil kholwati, wa fil kholwati, dan pada saat kholwah artinya sepi sendirian di dalam rumah. Illali hajatin, kecuali kalau buang hajat, mini getisalin dari mandi, wanahwi dan selain mandi. Jadi meskipun dia itu di luar sholat wajib ditutup auratnya. Sepi juga ditutup di rumah sendiri. Ojo di rumah sendiri kalau nggak ada orang kita bugil. Nah, tetap aja wajib ditutup. Wajib ditutup auratnya, kecuali kalau pada saat mandi dan semisalnya. Wa amma satruha, adapun menutup aurat an nafsi untuk dirinya, fala yajibu maka tidak wajib, lakinnahu akan tetapi yukrahu dimakruhkan nadruhu melihatnya ilaiha padanya. Kalau untuk kita sendiri jadi ora wajib. Di rumah sendiri muntal mantil ora wajib memang, tapi dimakruhkan untuk melihat, dilihatin aja dari bawah sampai atas. Meskipun tidak wajib. Tapi dimakruhkan untuk melihatnya. Wa auratu zakari, adapun auratnya laki-laki ma baina surratihi, itu sesuatu antara pusarnya warukbatihi dan dengkulnya. Jadi auratnya. Jadi dari pusar sampai dengkul. Tapi ya kalau di luar ya masa kita hanya pakai kolor aja. Meskipun wajibnya itu dari pusar sampai dengkul. Nah ini kan kadang-kadang enggak apa-apa, yang penting pusar sampai dengkul ketutup. Nah, di luar jalan kaki ada orang gila nanti. Nah, jadi pahamnya gitu. Jadi wajibnya itu pusar sampai dengkul, tapi di luar ya jangan seperti itu. Berikutnya wakada al-amatu, dan demikian juga al-amatu budak perempuan. Artinya kayak laki-laki, mulai dari pusar sampai dengkul. Wa auratul khurrati, adapun auratnya perempuan merdeka fi sholati pada saat sholat, masih wajiha, itu daerah selain wajahnya, wakafaiha, dan kedua telapak tangannya, dohiron wa batinan, baik dohirnya dan batinnya, fil kau'ain ilal kau'aini, sampai kedua pergelakan. Jadi kalau perempuan waktu dia sholat itu semua ditutup kecuali apa? Wajah dan tangan, telapak tangan, baik batin maupun lahir sampai sini. Jadi selainnya harus ketutup. Nah kemudian amma auratul khurrati, adapun auratnya perempuan merdeka kharija sholati, di luar sholat. Kalau misalnya dia di luar sholat,
Fajami ubadaniha, maka semua badannya. Jadi semua badannya. Juara salat. Wa aurah, jadi semua badan. Badannya. Wa auratuha, dan auratnya fil kholwati, pada saat dia kholwah, sepi gitu ya. Kadzakari itu seperti laki-laki. Nah, namanya di sendirian, gak ada orang, laki-laki. Udah ya, sampai itu. Paham ya? Paham. Nah, sekarang lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal auratu, adapun aurat lughatan secara bahasa itu an-naqsu, cacat kurangi. Waktu telaku syar'an, dan dikatakan secara syar'i alama yajibu, atas sesuatu yang wajib satruha, menutupinya. Wa huwa, adapun al-muradu huna, yang dimaksud di sini huna, di sini. Wa alama yahrumu, dan atas sesuatu apa yang diharamkan, nadhruhu, melihatnya. Wadhakarahu, dan mengingatnya, dan menjelaskannya, siapa al-ashabu fi kitabin nikahi, ashab pada kitab Syafi'i fi kitabin nikahi, di kitab nikahi. Ya. Wal auratu, yang dimaksud aurat lughatan menurut bahasa, an-naqsu itu cacat. Jadi yang dimaksud bahasa aurat itu cacat. Waktu telaku, dan dikatakan syar'an secara syar'i, alama yajibu, atas sesuatu yajibu yang wajib satru, menutupinya. Karena aurat itu artinya adalah cacat, makanya wajib ditutupi. Paham ya? Nah, menutup aurat itu maksudnya menutup cacatnya. Wa huwal muraduna, dan ia adalah yang dimaksud di sini. Wa alama, dan atas sesuatu yahrumu, yang haram, nadruhu, melihatnya. Jadi kalau aurat itu artinya cacat, maka ia wajib ditutupi. Itulah yang dimaksud di sini. Dan haram, yang haram dilihatnya. Ya, makanya kalau ada aurat, ada yang mengatakan itu cacat. Aurat itu adalah sesuatu yang haram dilihat. Nah, jadi itu sama aja. Paham ya? Jadi aurat itu ya cacat, aurat itu ya sesuatu yang haram dilihat. Wa dzakarahu, dan menjelaskannya al-ashabu Syafi'i fi kitabin nikahi, di dalam kitab nikah. Nah, nanti dijelaskan kitab nikah. Paham ya? Paham? Nah, lanjut. Wasalisu al-wuqufu ala makanin tahirin fala tasihu salatu syakhsin yulaki ba'da badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Nah, sampai itu ada. Wasalisu, dan yang ketiga al-wuqufu, wukuf, berdiam. Ala makanin, di tempat tohirin yang suci. Artinya kalau orang sholat itu ya berdiam di area yang suci. Yaitu di area yang suci. Falatasihu, maka tidak sah sholatu syahsin, sholatnya seseorang, yulako, yang ditemukan ba'du badanihi, sebagian badannya, walibasihi, dan sebagian pakaiannya, apa yang ditemukan, najasatun, najis, fi qiyamin, pada saat berdiri, au qu'udin, atau duduk, au ruku'in, atau rukuk, au sujudin, atau sujud. Karena dia syaratnya harus berdiri di tempat yang suci. Jika ada orang sholat kok pakaiannya, tempatnya,
badannya kok ditemukan najis, ya maka sholatnya itu tidak sah. Makanya kalimatnya fala tasihhu sholatus sahsi. Pas lagi sholat kita lihat sarung kita dan najis langsung kita batalkan. Ya kita batalkan. Nah, kita ulangi, jangan dilanjutin. Kalau nggak lihat, Ya kalau sudah lihat sampai selesai, ya. Nah kemudian kita tahu, ya harus ganti. batal. Harus ganti. Kalau nggak tahu nggak. Nah, nggak tahu enggak. Iya, iya. Paham ya? Paham. Nah, Syukran jazilan. Warabi'u. lanjut. 4. Warabi'u yang keempat itu al ilmu bidukhulil waktu, mengetahui masuknya Waktu sholat. Audhonun atau menyangka. Audhonna atau Audhonna menyangka. menyangka. Dukhuluha masuknya waktu bil sholat. ijtihadi dengan beristihad. Falau sholat Maka jika ia sholat bi ghairi dzalika, tanpa hal itu lam tasihha maka tidak sholatnya. Wa in sodafa meskipun ngepasi al waktunya pada waktunya. Warabi'u dan yang keempat al ilmu mengetahui bidukhulil waktu masuknya waktu. Jadi orang sholat itu dia tahu bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Audhonna atau menyangka dukhulul istihadi dukhuluhu masuknya sholat bil istihadi dengan istihad. Artinya misalnya gelap gulita, gung liwang liwung, nggak ada orang di tengah hutan, di tengah padang pasir. Nah, kita sudah berusaha. Artinya kita sudah beristihad. Kemudian kita menyangka, oh ini sudah masuk waktu duhur kayaknya. Nah, sudah ada istihad. Contohnya begitu. Falau sholat, maka jika ia sholat bi ghairi dzalika dengan selain hal itu, lam tasihha maka tidak sah sholatuhu sholatnya. Wa in sodafa meskipun ngepasi al waktunya. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai istihad dulu, tahu-tahu sholat lah. Orang yang usaha istihad terus masuk apa belum, maka sholatnya itu dianggap tidak sah. Meskipun ngepasi waktunya, artinya nggak sengaja pas waktunya. Tapi kalau tanpa istihad tetap aja dianggap sholatnya tidak sah. Yakin. Paham ya? Paham? Nah. Mana yang mau tanyakan? Tutup. Itunya itu. Lanjut. Wal khamisu dan adapun yang kelima al istiqbalul qiblati menghadap kiblat. Ai al ka'batu yaitu tegasnya Ka'bah. Sumiyat dinamakan kiblat li annal musalliya karena sesungguhnya orang yang sholat yuqabiluha itu menghadapnya. Wa ka'batan dan Ka'bah li irtifaiha karena tingginya. Wa istiqbaluha dan menghadapnya bisadri dengan dada. Wa syartun sebagai syarat liman bagi orang yang qadara alaihi mampu atasnya. Wastasna dan mengecualikan al musannifu sapa imam musannif ma dzakarahu apa yang disebutnya apa yang akan dijelaskannya bikauli dengan ucapannya wa yajuzu dan boleh tarku meninggalkan istiqbalu kiblati meninggalkan menghadap kiblat fi sholati di dalam salat fi halataini di dalam dua keadaan. Sampai itu aja dulu ya. Wal khamisu dan yang kelima istiqbalul kiblati itu menghadap kiblat. Ai al ka'bati menghadap Ka'bah. Sumiyat dinamakan kiblatan kiblat li annal musolliya karena sesungguhnya orang yang sholat yuqabiluha itu
menghadapnya. Kenapa dikatakan kiblat? Ya karena orang yang sholat itu menghadapnya. Wal Ka'batun, dan dikatakan dinamakan Ka'bah lirtifa'iyah karena tingginya. Kenapa dinamakan Ka'bah? Itu karena irtifa, itu dia tinggi. Wastiqbaluha, dan menghadap kiblat bisodri, dengan dada, syartun, itu syarat. Artinya menghadap kiblatnya itu pakai dada, bukan pakai ini wajah. Jadi kalau misalnya kita sholat ini, motornya belum lunas ya, saya mau lagi ini, nggak apa-apa. Dadanya masih kiblat. Yang penting ini yang menghadap kiblat. Jadi selain begini ngelirik ini. Baru dua bulan bayar ini ya. Itu boleh. Ya namanya rawan. Saya pernah sholat di salah satu masjid. Habis wudu langsung datangi bapak-bapak. Kan motor saya taruh di depan masjid. Pak, tolong motornya jangan taruh di depan masjid. Di samping aja biar bapak sholat kelihatan. Kan udah sering hilang di sini. Nah, kalau di depan masjid kan awak dia mungkuri, membelakangi gitu loh. Nah, artinya saking rawani gitu loh. Makanya dilarang ditaruh depan masjid. Syartun ya, liman bagi orang kodaro kang mampu alaihi atasnya. Itu syarat bagi orang yang mampu. Wastasna, dan mengecualikan al musonnifu musonnef ma dzakarahu, apa yang ia menjelaskannya biqaulihi, dengan ucapannya. Nah, berikutnya lanjut. Waya juzu, dan boleh tarkus bali Kiblati, al kiblati, meninggalkan menghadap kiblati sholati pada sholat. fi halata ini, Fi halata ini pada dua keadaan. Fi syiddatil khaufi, pada takut banget, sangatnya sangatnya ketakutan. ketakutan. Fi Fikitali mubah, kitalin mubahin, fikitalin mubahin, di dalam peperangan. peperangan yang mubah. Nah, Fardon fardu ya. sholat fardu. Fardon Kanati sholatu. kanati sholati, Kanati sholatu. kanati sholatu, Ada sholatu sholat, naflan, ada sholat au naflan Atau atau sholat sunnah. Wa fin naflat, nafilati, wa fin nafilati, dan di pada dalam sholat sunnah, fi safari, pada safar, ala ala rohilati, atas rihlah, perjalanan. Falil musafiri, maka bagi Bagi seorang musafir, musafir safaron mubahan, bepergian safir yang dibolehkan, yang dibolehkannya. Walau qasiron, atau meskipun dekat. meskipun dekat. At-tanafu lu langsung nggih. Nah, menghadap sauba maksodihi, pada arah tujuannya. Warokibit Hudzabati, dabati, orang yang naik kendaraan dabah ya. Nah, La yajibu, tidak wajib alaihi atasnya, wado ujab hati, hati, meletakkan keningnya, kening. Ngala surja sarjiha. atas. Atas Nah, ini apa? pundak itu. Bukan ini loh apa? Sujudan. Tempat Sujudan. Misal. Misalnya, Bal yumi'u, memberikan isyarat, bal tetapi ya, nah, memberikan isyarat biruku'ihi, dengan rukuknya, wa sujudi, dan sujudnya, wa yakunu, dan ana sujudnya afadhu, lebih rendah min ruku'i, dari rukuknya. Wa amal masih, adapun orang yang berjalan, fayutimu, maka menyempurnakan ruku'ahu, pada rukuknya. pada rukuknya. Wa sujudahu, dan sujudnya.
wayastakbilul kiblati dan menghadap al-kiblata kiblat al-kiblat fihima padanya di dalam keduanya. Walayamsi dan tidak jalan ila kecuali fi qiyamihi pada berdirinya watasyahudihi qiyami watasyahudihi dan tasyahudnya. Nah, berikutnya waya juzu dan boleh tarkus tikbalil kiblati meninggalkan menghadap kiblat fi sholati pada saat sholat. Artinya ketika sholat itu dibolehkan meninggalkan menghadap kiblat fi halata ini di dua keadaan. Jadi keadaan ini boleh. Pertama fi syiddatil khaufi pada saat sangat ketakutan. Fi qitalin mubahin yaitu pada saat perang yang dimubahkan. Jadi perang yang dimubahkan. Yaitu ar-ridho fardon salat fardu kanat ono as-sholatu salat an-naflan atau salat sunnah. Jadi ketika kita ini sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, kok keadaannya sangat menakutkan, perang. Nah itu boleh meninggalkan menghadap kiblat. Ini yang pertama. Nah kemudian wafin nafilati dan pada saat sholat sunnah. Nah, ini sholat sunnah tok ini. Nah, fisafari pada saat bepergian. Alar rohilati di atas kendaraan sholat sunnah. Falil musafiri maka bagi seorang musafir safaron mubahan bepergian yang boleh. Tapi kalau bepergian yang haram ya nggak boleh. Jadi ini safaron mubahan bepergian yang boleh. Walau qasiron meskipun dekat. Apa? Yaitu at-tanafulu menghadap sauba maksodihi mengarah kepada tujuannya. Mengarah ke tujuannya kalau dia tujuannya mana? Ke sana. Ke arah bako ya ke sana. Nah, itu ya. Waro kibadzabati dan yang menaiki kendaraannya. Kalau orang dulu kan dabah. Sekarang ini misalnya kita naik bis, pesawat. Jadi ngikutin aja. La yajibu tidak wajib alaihi atas dia wad'u jabhatihi meletakkan keningnya ala sarjia di atas ini tempat sujudnya masa umpamanya. Jadi kalau kita naik pesawat sholat sunnah yang ngikutin aja. Dan tidak diwajibkan kita sujud itu meletakkan gini tidak. Pakai isyarat ya. Tidak usah pakai itu. Tidak wajib. Bal yumi'u akan tetapi ia memberikan isyarah biruku'i dengan rukuknya wa sujudi dan sujudnya. Dari rukuk dan sujudnya cukup isyarah. Wa yakunu lan ono sujudu sujudnya akhfadu lebih rendah min ruku'i dari rukuknya. Jadi kalau isyarahnya misalnya rukuk begini, sujud agak rendah. Itu kalau kita sholat di dalam kendaraan. Ngikuti aja. Wa ammal masih dan adapun orang yang berjalan fayutimmu maka ia menyempurnakan rukuknya wa sujudu dan sujudnya. Tapi kalau dia bepergiannya ini berjalan ya rukuk dan sujudnya disempurnakan. Berhenti dulu rukuk, sujud. Kalau dia dalam kondisinya berjalan bepergiannya. Wayastakbilu dan ia menghadap al-kiblata kiblat fihima ke dalam sujud dan rukuk. Jadi bukan cuma sebatas dia rukuk dan sujud tapi juga harus menghadap kiblat. Walayamsi dan ia tidak diperbolehkan berjalan illa fi qiyamihi kecuali pada saat berdiri wa tasyahudi dan tahiyatnya. Artinya pada saat rukuk dan sujud dia wajib berhenti dan menghadap kiblat. Nanti kalau dia pas pada saat berdiri jalan lagi. Pas tasyahud juga jalan.
Jadi yang pada saat berhenti yaitu pada saat rukuk dan sujudnya. Musafir salat sunnah boleh sambil jalan. Nah, Boleh ya berjalan dulu ya. Tapi itu disujud tapi. Ya maksudnya musafirnya Berhenti. jalan yang nggak naik kendaraan. Ya sujud enggak kayak gini ini kan sifatnya kasus lah istilah ada orang pengen. Jauh lah. Ya, kayak gitulah musafirnya tanpa kendaraan. Tapi udah melebihi ininya. Ya sholatnya sama seperti orang biasa lah. Paham ya? Enggak, kalau sunnah boleh. Ini yang bahas sunnah, jangan sholat wajib bukan. Boleh. Sambil jalan boleh. Itu tetap udah. Ya.